Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya ekonomi sebuah negara itu diatur? Siapa yang mastiin semuanya berjalan stabil, nggak terlalu ngebut sampai panas, atau malah mogok di tengah jalan? Nah, ternyata ada dua tuas utama yang dipakai buat mengendalikan mesin raksasa ini. Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita semua pasti pernah ngerasain kan, tiba-tiba harga barang di pasar naik gila-gilaan, atau pas mau ambil kredit, bunganya kok beda sama bulan lalu? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh sebetulnya bukan misteri. Ini semua adalah efek dari keputusan-keputusan besar yang diambil di tingkat negara. Coba deh kita bayangin ekonomi itu kayak sebuah mobil. Kadang mobilnya bisa melaju terlalu kencang sampai mesinnya kepanasan. Itu yang kita sebut inflasi. Atau sebaliknya, kadang mobilnya malah mogok dan butuh didorong. Nah, itu resesi. Di saat-saat seperti inilah ada dua montir andalan yang siap turun tangan dengan peralatannya masing-masing. Oke, sekarang kita kenalan yuk sama dua montir ini. Mereka adalah bank sentral dan pemerintah. Masing-masing punya kotak perkakas yang isinya super canggih, yang kita kenal sebagai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tujuan mereka sih sama, bikin ekonomi stabil, tapi caranya, wah beda banget. Yang pertama ada kebijakan moneter. Nah, ini adalah wilayah kekuasaannya bank sentral. Anggap aja mereka itu kayak penjaga keran utama peredaran uang di sebuah negara. Tugas utama mereka adalah mengatur seberapa banyak uang yang beredar di masyarakat. Tujuannya apa? Biar harga-harga tetap stabil dan ekonomi bisa tumbuh sehat. Selanjutnya, kita punya kebijakan fiskal. Ini senjatanya pemerintah. Kalau tadi bank sentral ngatur keran uang, nah pemerintah ini ngatur dompet negara. Lewat kebijakan ini, mereka mutusin dua hal yang krusial banget. Pertama, berapa banyak uang yang harus ditarik dari kita lewat pajak. Dan kedua, uang pajak itu mau dipakai buat apa aja. Oke, kita fokus dulu ya ke montir yang pertama, bank sentral. Isi kotak peralatannya apa aja sih? Yang menarik, mereka ini bisa bergerak sangat cepat buat ambil keputusan, walaupun dampaknya mungkin baru terasa beberapa bulan kemudian. Tapi intinya cuma satu, mengelola jumlah uang di dalam sistem ekonomi. Jadi, bank sentral itu pada dasarnya punya dua mode utama. Saat ekonomi lagi lesu, loyo, atau resesi, mereka akan menyalakan mode ekspansif. Ini ibaratnya kayak mompa ban yang kempes. Mereka menambah jumlah uang biar ekonomi bergerak lagi. Sebaliknya, kalau harga-harga mulai meroket dan inflasi tinggi, mereka ganti ke mode kontraktif. Ini seperti ngerem, sengaja mengurangi peredaran uang biar mesin ekonomi nggak terlalu panas. Terus gimana cara mereka nambahin uang ke sistem? Nah, ini nih resepnya. Mereka bisa menurunkan suku bunga acuan, biar pinjaman jadi lebih murah dan orang jadi semangat buat ambil kredit. Mereka juga bisa membeli surat-surat berharga dari bank lain yang intinya kayak nyuntikin uang tunai langsung ke perbankan. Aturan kredit juga dilonggarin. Pokoknya uang dibikin jadi lebih gampang dan murah didapat. Dan untuk mendinginkan ekonomi yang panas, mereka tinggal lakuin kebalikannya. Suku bunga dinaikkan, biar orang mikir, wah mending duitnya ditabung aja deh, bunganya lumayan. Mereka juga menjual surat berharga buat menyedot uang kembali dari peredaran. Aturan pinjaman diperketat. Tujuannya adalah membuat uang jadi lebih mahal dan susah didapat untuk ngerem laju inflasi. Coba kita lihat salah satu senjata andalan mereka, namanya operasi pasar terbuka. Kedengarannya rumit, tapi prosesnya simpel dan cerdas banget. Kalau bank sentral mau nambah uang beredar, mereka tinggal belanja surat-surat berharga dari bank-bank umum. Nah, bank-bank itu kan jadi dapat uang tunai seger. Uang inilah yang nantinya bisa mereka putar lagi, dipinjamkan ke pengusaha dan masyarakat buat menggerakkan ekonomi. Oke, cukup soal bank sentral. Sekarang kita pindah ke montir kedua, pemerintah, dengan kotak perkakasnya yang kita sebut kebijakan fiskal. Kalau bank sentral fokusnya ke aliran uang, nah pemerintah ini fokusnya ke anggaran negara, alias pemasukan dan pengeluaran. Kita bisa bayangkan peran pemerintah ini kayak kapten dari sebuah kapal ekonomi raksasa. Lewat keputusan soal anggaran, mereka bisa menentukan arah pelayaran ekonomi negara. Tapi, bedanya sama bank sentral yang bisa gerak cepat, keputusan di kapal ini seringkali butuh proses politik yang panjang. Harus lewat persetujuan DPR dulu, baru deh arah kemudinya bisa benar-benar diubah. Jadi, intinya pemerintah itu punya dua tuas utama. Yang pertama adalah perpajakan, ini cara mereka mengumpulkan pendapatan. Yang kedua adalah belanja pemerintah. Ini cara mereka membelanjakan uang yang sudah terkumpul tadi. Mau dipakai buat bangun jalan tol, sekolah, kasih bantuan sosial, semua diatur di sini. Keseimbangan antara keduanya ini yang sangat menentukan kondisi ekonomi. Sampai sini, mungkin semua ini kedengarannya makro banget ya, kayak urusan pejabat aja. Tapi jangan salah, setiap keputusan yang diambil oleh kedua montir ini, efeknya itu langsung terasa loh ke dompet kita masing-masing. Yuk kita lihat koneksinya.
Keputusan bank sentral menaikkan atau menurunkan suku bunga itu dampaknya paling cepat terasa pas kita mau mengajukan KPR atau kredit motor. Kalau suku bunga lagi rendah, cicilan jadi lebih ringan, kita pun jadi lebih berani belanja. Sebaliknya, kalau suku bunga lagi tinggi, nabung di deposito jadi kelihatan lebih menggiurkan kan daripada ambil risiko. Sementara itu, kebijakan fiskal dari pemerintah itu langsung menentukan berapa persen dari gaji kita yang harus dipotong buat bayar pajak. Tapi, di sisi lain, kualitas jalanan yang kita lewati, sekolah negeri tempat anak kita belajar, atau layanan BPJS yang kita pakai, itu semua kan didanai dari belanja pemerintah yang sumbernya dari pajak kita juga. Jadi ada hubungan timbal baliknya. Jadi, biar gampang ingatnya, ini rangkuman singkatnya. Kebijakan moneter itu dipegang sama bank sentral, yang biasanya independen. Alatnya suku bunga dan suplai uang, fokusnya ke stabilitas harga. Di sisi lain, ada kebijakan fiskal. Ini wewenangnya pemerintah, alatnya pajak dan belanja negara. Walaupun beda, idealnya mereka berdua ini harus kompak, bekerja sama kayak dua pilar yang menopang ekonomi biar tetap kokoh. Dan sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau tiba-tiba terjadi guncangan ekonomi global yang tak terduga, menurut Anda, senjata siapa yang lebih ampuh? Apakah kecepatan bank sentral mengubah suku bunga dalam semalam, atau kekuatan pemerintah yang bisa mengelontorkan dana bantuan triliunan secara langsung ke masyarakat? Jawabannya seringkali menentukan seberapa cepat sebuah negara bisa bangkit dari krisis.